Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari merah, yang pasti Bapak Ibu terkasih, di hari libur yang tampaknya mungkin bagi beberapa kita sama saja gitu ya, karena toh di rumah juga atau mungkin ada yang tetap bekerja walaupun hari merah. Semoga ini tidak, mengurangi sukacita kita untuk menjalani hari-hari. Bagi yang sedang berpergian, ingat protap 3M, masker, mencuci tangan, dan, menjaga jarak. Semoga semua yang sedang keluar tetap berada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayatnya yang ke-22 sampai 36. Ayat 22 sampai 36. Salah satu bagian bacaan ini yang nanti kalau, Bapak Ibu terkasih sempatkan untuk baca secara pribadi, ayat 22 sampai 36, eee, salah satu natsnya yang saya ambil ialah, "Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah." Jadi bagian bacaan kita hari ini bercerita tentang kehidupan Nabi Eli, yang saat itu anak-anaknya tidak mencerminkan, perbuatan yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan bahkan ketika Nabi Eli melihat sendiri anak-anaknya melakukan sesuatu yang tidak benar, ia menegur mereka tetapi tidak mengambil tindakan yang, konkret untuk membereskan dosa yang mereka lakukan. Bahkan kalau kita melihat sendiri Nabi Eli ikut menikmati korupsi atau manipulasi dari anak-anaknya yang ia lakukan di rumah, ibadah di tempat Nabi Eli melakukan pelayanannya begitu ya. Dengan kata lain di sini ada banyak hal, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya tidak menghormati Eli sebagai orang tuanya, tapi sekaligus juga tidak menghormati Tuhan dan tidak taat kepada Tuhan. Dan di sini Eli sendiri pun berlaku demikian. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada hal yang sebenarnya yang menarik dari kisah, eee, Eli dan anak-anaknya ini yang kita tahu ending-nya mereka diberikan hukuman, maut oleh Tuhan karena tidak berlaku hormat dan taat kepada Tuhan. Apa yang menarik dari kisah ini, dalam kehidupan kita, Bapak Ibu terkasih, hormat itu pasti selalu diikuti ketaatan gitu ya. Kepada Allah, kita pasti senantiasa hormat. Rasa takut akan Tuhan itu mendatangkan hormat kepada Dia yang kita sembah, yang kita puji, yang kita selalu bersandar kepada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tetapi dalam hormat itu kita mutlak pasti mengikuti ketaatan kepada Tuhan. Dan terhadap manusia, ada yang menarik bahwa salah satu dari isi 10 firman Tuhan itu adalah hormatilah orang tuamu. Kalau kita masih ingat ya Bapak Ibu terkasih, tentunya masih ingat. Sehingga kepada orang tua kita wajib hormat. Ini adalah sesuatu yang juga mutlak harus kita lakukan sebagai anak-anak terhadap orang tua kita. Yang menarik, Bapak Ibu terkasih, ketika kita memiliki orang tua, kita pasti tahu ya kelemahan dan kelebihan orang tua kita. Nah, ketika kita tahu kelemahan kelebihan orang tua kita, disinilah sebenarnya kita diuji tetapkah kita hormat kepada mereka atau tidak sebagai anak-anak Tuhan. Karena perintah Tuhan kita menghormati, maka seperti apapun kondisi orang tua kita pasti akan hormat kepada mereka. Dan bagian perintah ini sebenarnya ingin mengajak kita ketika kita dengan orang terdekat kita, orang tua kita sendiri yang kita tahu kelemahan dan kelebihannya kita bisa hormat, maka itu pasti akan mengikuti terhadap orang-orang di sekitar kita. Terhadap siapapun yang lebih dewasa ataupun lebih tua dari
orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita mampu hormat kepada orang di sekitar kita, maka kepada Tuhan itu pun pasti akan sangat mudah untuk, dilakukan karena lagi-lagi kalau orang yang kita lihat saja kita hormati, apalagi Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kita, begitu ya. Namun yang menarik ketika kita bicara dengan hormat kepada manusia ini, ada sesuatu yang unik Bapak Ibu terkasih. Ketika kita hormat kepada manusia, apakah taat itu mengikuti? Dalam arti ketika seseorang menghormati orang-orang dewasa sekitarnya atau orang-orang, yang ada di sekitarnya gitu ya, apakah kita, mutlak juga taat kepada orang itu? Ini tunggu dulu Bapak Ibu terkasih. Kenapa? Karena, kita bisa menghormati mereka, tetapi untuk taat kita harus benar-benar totalitas kepada Tuhan. Kalau yang kita hormati itu sudah juga adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang menasihati kita dalam rangka kebenaran firman Tuhan, maka kita mutlak taat kepada apa yang dikatakan. Tetapi ketika orang yang kita hormati itu meminta kita melakukan sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita berhak untuk tidak taat kepada manusia itu. Kenapa? Karena kita justru diminta untuk taat sungguh-sungguh hanya kepada Tuhan dan totalitas kepada Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi lepas pribadi. Tapi bagi orang-orang Kristen atau kita orang-orang percaya, ketika kita tidak setuju ataupun tidak sepakat ataupun tidak, ingin taat terhadap orang dewasa di sekitar kita akan sebuah perintah, maka lakukanlah dengan tetap dengan sikap hormat. Ini yang berbeda. Ada banyak orang-orang yang mungkin yang dia tidak mengenal Allah, yang tidak mendapatkan pemahaman ini, akhirnya kita baca di berita-berita gitu ya, ada anak yang akhirnya membunuh orang tua, ada orang yang begitu mudah, melakukan kekerasan terhadap orang dewasa di sekitarnya. Ini bagian yang sebenarnya barangkali konsep hormatnya belum benar-benar, tepat ataupun belum benar-benar mendaras dalam diri kehidupan orang tersebut. Jadi Bapak Ibu terkasih, firman hari ini meneguhkan kita bahwa ketika kita hormat terhadap orang-orang di sekitar kita, tanpa memandang bulu, tanpa memandang, status ekonomi dan sebagainya ya Bapak Ibu terkasih, kita bersikap hormat, maka untuk taat ini perlu kita selalu kritisi, kita selalu sikapi dengan, cara yang tepat. Sesederhana ketika kita tidak setuju dengan orang dewasa di sekitar kita, kita bisa berkata, "Aduh maaf ya Pak, kayaknya kok saya kurang pas ya dengan, arahan ataupun dengan permintaan Bapak, karena firman Tuhan kan bilang harusnya seperti ini gitu ya, harusnya begini." Nah, itu sesuatu yang oke, menurut saya itu sesuatu yang wajar ketika kita berbicara sedang menghormati manusia, orang-orang di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu terkasih, saya mengutip dari Imamat pasal 19 ayat 32, "Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua dan engkau harus takut akan Allahmu, akulah Tuhan." Jadi bagian ini menegaskan kita, kepada kita anak remaja, pemuda, yang siapapun kita yang lebih muda dari orang lain, wajib menaruh hormat kepada mereka tanpa membeda-bedakan. Tetapi kalau berbicara taat ataupun sungguh-sungguh totalitas melakukan firman Tuhan itu sangat-sangat wajib kepada Tuhan dan kebenaran firman-Nya itu harus kita perjuangkan bersama-sama. Karena kisah Eli dan anak-anaknya tadi, itu sesuatu yang menurut saya yang pada akhirnya Eli sendiri mungkin tidak lagi menghormati atau taat kepada Tuhan, yang akhirnya anak-anaknya pun mengikuti. Mereka tidak lagi hormat dan taat kepada orang tuanya sehingga begitu mudahnya melakukan banyak dosa dan itu membuat para umat pun menjadi, tidak lagi berjalan dalam kehendak Tuhan. Selamat menghayati hormat kepada setiap orang tanpa membedakan, tapi sekaligus juga selamat menghayati taat kepada Tuhan secara mutlak lewat orang-orang di sekitar kita.
Wajar jika tidak setuju, tidak sepakat dengan, segala sesuatu dengan orang-orang dewasa di sekitar kita, tetapi harus tetap dengan sikap hormat, karena itulah yang Tuhan inginkan untuk setiap kita anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.